Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Brigita Stenahak dengan NIM 1923755206. Saya mahasiswa dari 5B D3 Akuntansi akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya mata kuliah manajemen keuangan. Saya membawakan 2 materi dalam ujian akhir semester saya. Yang pertama, analisa laporan keuangan. Yang kedua, manajemen persediaan. Kita membahas materi pertama, analisa laporan keuangan. Dalam materi pertama, analisa laporan keuangan, yang pertama kita membahas dari laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama, laporan neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Selanjutnya, pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan. Adapun 3 tujuan analisis laporan keuangan, antara lain yang pertama, membantu menilai posisi kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi kreditur, untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik kini maupun pada masa yang akan datang. Yang kedua, bagi investor, untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Yang ketiga, bagi manajemen, untuk mengetahui yang pertama, seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang baik dan tidak. Yang kedua, perubahan apa yang diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategis yang akan datang. 4 kelompok analisis. Adapun 4 kelompok analisis dalam analisa laporan keuangan antara lain: 1. Analisis rasio keuangan. Analisis dalam membandingkan rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan tahun dalam. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas atau solvency. Rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau lebih besar lebih baik. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset atau lebih besar lebih baik. Rasio leverage. Keuangan finansial leverage. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Yang keempat, rasio probabilitas atau probability. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba lebih besar lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari yang pertama,
tingkat rasio secara individual. Yang kedua, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Yang keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Yang kelima, kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio.